Contoh beberapa jenis seleksi akhir di beberapa kabupaten atau kota pada rekrutmen Mitra Statistik PPS 2025. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai informasi untuk video kali ini akan saya informasikan pada teman-teman contoh dari beberapa jenis seleksi akhir dari beberapa kabupaten atau kota di Indonesia untuk kegiatan rekrutmen Mitra Statistik PPS 2025. Dan barangkali di wilayah teman-teman termasuk salah satu dari jenis yang saya sampaikan, nantinya bisa ditulis di kolom komentar untuk kita sekedar sharing bersama ya. Baik, langsung saja. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman bahwasanya untuk tahapan perekrutan dan jadwal dari PPS RI ada yang ketiga, yaitu tahap seleksi, di mana tahap seleksi dimulai pada tanggal 21 Oktober sampai dengan 1 Desember 2024. Tahap seleksi itu sendiri terbagi menjadi seleksi administrasi calon mitra statistik, yaitu pada tanggal 21 sampai dengan 27 Oktober 2024. Yang kedua adalah seleksi tes kompetensi calon mitra statistik pada tanggal 28 Oktober sampai 8 November 2024. Dan yang ketiga, seleksi akhir calon mitra statistik tertanggal 9 sampai 24 November 2024. Dan yang terakhir adalah tahap seleksi fakta integritas dimulai pada tanggal 25 November sampai dengan tanggal 1 Desember 2024. Dan sekedar informasi, pada saat saya membuat video ini masih dalam tahap seleksi akhir calon mitra statistik, yaitu di rentang waktu 9 sampai dengan 24 November 2024. Dan yang ingin saya sampaikan adalah contoh dari beberapa jenis seleksi akhir yang dilaksanakan di beberapa kabupaten atau kota, dan pastinya ini contohnya berbeda-beda ya. Jadi langsung saja disimak satu per satu. Baik, untuk jenis pertama dalam seleksi akhir saya contohkan di Kabupaten Garut. Untuk jenis seleksi akhir yang diberlakukan di Kabupaten Garut yaitu mengerjakan lagi soal atau tes melalui link yang sudah dipersiapkan di PPS Kabupaten Garut, dan linknya sudah dicantumkan di media sosial resmi PPS Kabupaten Garut. Dan ini informasi ini saya juga lansir dari media sosial resmi PPS Kabupaten Garut. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di Kabupaten Garut, ikuti instruksi atau kebijakan atau ketentuan yang diberlakukan di kabupaten tersebut. Contoh jenis seleksi akhir yang kedua yaitu wawancara. Untuk yang saya contohkan di sini yang diberlakukan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, bahwa tahap seleksi akhirnya yaitu berupa wawancara secara offline, artinya harus tatap muka ya. Adapun nama yang lolos, jadwal, alokasi waktu dan ketentuan wawancara selengkapnya bisa diakses di website, di link yang sudah diatur atau dibuat oleh PPS Kabupaten Purbalingga. Dan saya contohkan lagi di PPS Kabupaten Kuningan memperlakukan wawancara secara online, yaitu melalui grup WhatsApp ya, melalui WhatsApp. Jadi disesuaikan dengan ketentuan wilayah masing-masing. Artinya untuk contoh yang kedua, untuk jenis seleksi akhir yaitu wawancara. Wawancara bisa offline, bisa online, tergantung dari ketentuan atau kebijakan yang diberlakukan di PPS kabupaten atau kota teman-teman. Berikutnya untuk contoh jenis seleksi akhir yang ketiga yaitu saya lansir juga dari media sosial resmi PPS Kabupaten Lombok Timur. Jadi bagi teman-teman yang ada di Lombok Timur, seleksi akhir dilakukan oleh tim rekrutmen Mitra PPS Kabupaten Lombok Timur tahun 2025 dengan mempertimbangkan kriteria khusus berdasarkan informasi yang diinput pada saat seleksi administrasi, yaitu melalui pengalaman, KPI, mobilitas, spesifikasi, serta
serta kemampuan mengoperasikan gawai dan pendidikan. Selanjutnya juga kebutuhan mitra di masing-masing kecamatan serta nilai hasil tes kompetensi. Jadi sudah pernah saya bahas di video sebelumnya juga ya. Artinya mekanisme seleksi akhir yang diberlakukan di Kabupaten Lombok Timur yaitu mengkalkulasikan total atau bobot dari nilai-nilai berkas administrasi yang sudah teman-teman masukkan di akun sobat teman-teman, juga ditotalkan atau dikalkulasikan dengan skor yang teman-teman dapatkan pada saat kegiatan tes kompetensi mulai tanggal 28 Oktober sampai 8 November 2024 yang sudah teman-teman kerjakan sebelumnya. Dan sekedar sharing untuk di wilayah saya tinggal untuk kegiatan seleksi akhirnya termasuk sama dengan jenis yang ketiga yang saya sampaikan, yaitu mengkalkulasikan untuk berkas administrasi dan juga bobot atau nilai dari tes kompetensinya. Jadi untuk di wilayah teman-teman pastinya mungkin berbeda, mungkin juga sama, termasuk yang manakah untuk seleksi akhir di wilayah teman-teman. Apakah yang pertama yaitu dengan cara mengerjakan soal atau mengisi di link yang sudah dibuat oleh PPS Kabupaten atau Kota kalian, atau yang kedua merupakan wawancara. Jika wawancaranya berupa wawancara online atau wawancara offline, ataukah merupakan jenis yang ketiga yaitu kita tinggal menunggu saja, artinya keputusan dibuat oleh PPS Kabupaten atau Kota setelah dikalkulasikan untuk bobot masing-masing berkas administrasi juga tes kompetensinya. Jadi silakan ditulis saja di kolom komentar ya untuk kita sekedar sharing bersama. Dan pastinya untuk yang wilayahnya memberlakukan untuk jenis ketiga, artinya teman-teman tinggal menunggu saja hasilnya yang akan diputuskan oleh admin BPS Kabupaten atau Kota melalui akun sobat masing-masing setelah tanggal di rentang waktu masih sama, di rentang waktu 9 sampai dengan 24 November 2024. Atau mungkin ada juga contoh jenis lain dalam seleksi akhir yang diberlakukan di wilayah teman-teman tinggal, bisa tulis juga di kolom komentar ya untuk kita sekedar sharing bersama, karena berdasarkan pengalaman di tahun 2024 lalu, di 2023 lalu mohon maaf, ada juga yang diminta untuk mengirimkan video pengenalan diri ke alamat email khusus ya dari BPS suatu kabupaten atau kota. Barangkali ini juga ada di tahun 2024 ini, bisa juga tulis di kolom komentar untuk kita sekedar sharing bersama. Ya, akhirnya demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya, dan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat bisa silahkan di-share saja ke media sosial yang teman-teman miliki. Pastikan untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal informasi terupdate atau terbaru yang akan saya bagikan kepada teman-teman kaitannya tentang informasi mengenai BPS atau informasi-informasi lain yang saya dapatkan.